Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hajar Juni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Kairun. Pada video kali ini saya akan membahas tugas akhir saya, yaitu proposal yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Studi kasus pada PTPN X1P Pabrik Gula Takar. Yang pertama yaitu latar belakang. Perekonomian modern seperti saat ini telah memunculkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti pemanasan global, efisiensi, dan kegiatan industri lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya. Agustia 2010. Menurut Hillman 2007, keadaan lingkungan di dunia termasuk Indonesia saat ini sudah memprihatinkan, dan salah satu masalah lingkungan hidup dimaksud adalah pemanasan global atau global warming. Lingkungan merupakan bagian dari kualitas kehidupan dan tindakan dapat disangkal bahwa saat ini masalah lingkungan semakin seiring menjadi perdebatan baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Darwin 2007 melihat ada empat hal alasan isu lingkungan semakin signifikan. Pertama, ukuran perusahaan yang semakin besar. Kedua, aktivitas dan LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia. Ketiga, reputasi dan citra perusahaan. Keempat, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh PTPN X1V Pabrik Gula Takar dengan kerangka dasar PSAK 82. Kemudian yang kedua, apakah PTPN X1V Pabrik Gula Takalar telah menerapkan sistem akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan lingkungan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi lingkungan pada PTPN X1V pada Gula Takalar dengan kerangka dasar PSAK tahun 2013. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah PTPN X1V Pabrik Gula Takalar telah menerapkan sistem akuntansi lingkungan sebagai pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan lingkungan. Kemudian manfaat penelitian dan kegunaan penelitian. Manfaat penelitian sebagai gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum di sekitar subjek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya dalam mengelola limbah. Kemudian kegunaan penelitian. A. Bagi perusahaan, memberikan wacana tentang pentingnya pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan agar perusahaan lebih memperhatikan lingkungan alam di sekitar perusahaan mereka dalam rangka menjaga alam. Kemudian B. Bagi penulis, sebagai perbanding antara realita yang ada dengan ilmu yang dipelajari selama kuliah dan dapat menguji kemampuan diri, memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreativitas diri. Kemudian yang C yaitu bagi umum, sebagai gambaran bagi karyawan maupun lingkungan masyarakat secara umum di sekitar subjek penelitian dalam menilai kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengertian akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang dimasukkannya ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection English US atau US EPA dalam Iksan 2008. Menurut PSAK nomor 33 2011, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan di dalam praktek bisnis perusahaan dan pemerintah. Kemudian penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Fitri Nilasari 2014 tentang akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah. Studi kasus pada PG D. Jatiroto. Pada penelitian tersebut membahas mengenai biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pengelolaan limbah dari hasil pabriknya, yang kemudian menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pengelolaan limbah menyangkut definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan pengklasifikasian biaya lingkungan dalam hal pengelolaan limbah dan telah melakukan tahapan perlakuan akuntansi biaya lingkungan. Kemudian penelitian Rosmiati Farmizi 2012 dengan judul Analisis Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pertanggungjawaban Sosial dengan Metode Kualitatif serta menggunakan pengukuran variabel dengan skala Likert, yaitu suatu skala untuk mengukur sikap atau perilaku, persepsi, dan gejala-gejala dari suatu objek penelitian yang diamati. Dari hasil analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajemen tingkat average size perusahaan dan portabilitas membenarkan hipotesis yang menyatakan baik masing-masing maupun secara bersama-sama dan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban sosial. Kemudian Wahyu Mega Pratiwi 2014 dengan judul Akuntansi Lingkungan sebagai Strategi Pengelolaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Dengan kesimpulan yaitu akuntansi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang menggunakan alat manajemen lingkungan dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Aywayan Surtadana 2010 dengan judul Akuntansi Lingkungan dan Three Bottom Line Accounting. Paradigma baru akuntansi bernilai tambah dengan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntansi telah mengadopsi biaya lingkungan dalam sistem pelaporannya. Terbukti ada pos khusus yang menampung item tersebut. Akuntansi biaya lingkungan akan membuat laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan lebih lengkap dan komprehensif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul yang kemudian akan diperbandingkan dengan metode penerapan akuntansi lingkungan secara teori yang selama ini berkembang di kalangan akademik. Peneliti kemudian menganalisis kesesuaian metode akuntansi biaya lingkungan yang diperbandingkan secara setahap demi tahap dalam penerapan akuntansi lingkungan tersebut pada masing-masing metode dengan analisis deskriptif komparatif yang diimplementasikan atas dasar data yang ada.
A. Fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah. Perhitungan biaya dalam penanganan limbah diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis secara benar. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi perhitungan biaya pengolahan limbah merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi lingkungan. Kemudian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan. Kemudian yang B yaitu lokasi dan waktu penelitian. Penelitian tentang analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial, di mana studi kasus pada PT PN X1V Gula Takalar, Jalan Parangbodo, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kemudian C yaitu sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara mewawancara atau interview dengan pengelola perusahaan PT PN X1V Gula Takalar atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya. Data sekunder merupakan perlengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.